Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 453. Membangun dan berjaga-jaga atas keluarga. Selama bertahun-tahun saya dengan istri mengisi acara keluarga bahagia di suatu radio. Pengalaman dan pembelajaran tentang keluarga kami bagikan di dalam acara itu. Kami bergantian mengisi acara dari minggu ke minggu. Dan renungan ini bagian dari salah satu pengajaran yang saya dapatkan ketika saya menyiapkan untuk acara keluarga bahagia. Seringkali ketika saya menyiapkan akan materi untuk radio, dalam perjalanan siaran saya menemukan saya dikoreksi oleh Tuhan sendiri, dikurangi, ditambahi, ada penekanan tertentu untuk materi yang saya sampaikan. Mari kita belajar tentang membangun dan berjaga-jaga atas keluarga. Belajar takut akan Tuhan nomor 453. Membangun dan berjaga-jaga atas keluarga. Pada waktu itu saya siaran radio acara keluarga bahagia. Saya beri judul Mengukur Kekuatan Diri Sendiri. Saya berencana membahas tentang mengukur kekuatan suami istri menghadapi masalah rumah tangga. Karena seringkali suami istri lebih bisa melihat kekurangan pasangan daripada potensi kekuatan pasangan untuk menyelesaikan masalah. Saya sudah mencatat beberapa poin untuk saya bahas. Sudah ada 3 poin besar yang akan saya sampaikan kepada pendengar keluarga bahagia. Poin pertama adalah mengukur beban masalah secara bersama dari kacamata berdua suami istri. Lalu poin yang kedua adalah menyampaikan kekuatan diri sendiri masing-masing kepada pasangannya. Ini membutuhkan waktu tersendiri supaya tercapai kesepakatan melihat kekuatan dan kelemahan pasangan. Lalu poin yang ketiga yang terakhir adalah suami istri harus bergandengan tangan atau bekerja sama menyelesaikan masalah. Suami istri harus saling membantu, bergantian sesuai dengan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah bersama. Bahan siaran radio sudah siap, saya tinggal bicara. Saya tambahi beberapa contoh ringan untuk memberikan penjelasan yang lebih detail, dan saya dasari pembahasan radio ini dari Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian siara Salomo, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya kemudian memulai siaran dengan salam pembuka. Kemudian saya langsung bacakan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat yang pertama. Saya maksudkan sebenarnya hanya membaca Mazmur 127 ayat yang pertama. Penekanan hanya kepada kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
tetapi ada dorongan dalam hati saya untuk membahas bagian berikutnya, yaitu tentang kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sepertinya Tuhan Roh Kudus ingin mengajar saya dan pendengar tentang membangun rumah dan mengawal kota dalam satu pengertian. Saya menurut saja kata hati saya tentang hal ini. Jadi saya terus berbicara, mengalir dari hati dan telinga saya mendengarkan suara saya sendiri sambil langsung belajar dari suara saya. Jadi saya terus bicara, perkataan itu mengalir keluar dari hati saya dan telinga saya mendengarkan apa yang saya dengar sendiri sambil langsung belajar. Menarik buat saya. Saya belajar langsung dari kalimat yang keluar dari hati saya. Kalau bicara membangun rumah, maka pasti bicara soal bangunan yang belum jadi. Bangunan yang akan dibangun yang dimulai dengan angan-angan, keinginan atau impian. Lalu dari keinginan rumah yang seperti apa, maka mulai dibahas fondasi rumahnya. Fondasi apa yang tepat untuk bangunan yang ada di atasnya. Membangun rumah seperti membangun keluarga. Kalau mau membangun rumah tangga, juga harus dimulai dengan keinginan, impian, dan angan-angan. Kalau angan-angannya sudah tergambar jelas, maka akan lebih mudah membicarakan dasar-dasar yang diperlukan untuk membangunnya. Dasar untuk membangun pernikahan adalah iman, pengertian, komunikasi dasar, ada kepercayaan, ada kesepakatan awal yang dibuat, ada tekad untuk saling membantu dan kerjasama. Fondasi ditetapkan setelah gambarannya itu jelas atau gambarannya sudah ada. Dan Tuhan yang dilibatkan dari awal sebelum membangun akan sangat berpengaruh. Tuhan harus dilibatkan dari awal, mulai dari gambar, merencanakan fondasi, kemudian lanjut membangun di atasnya. Kalau Tuhan dilibatkan dalam membangun rumah yang belum ada supaya menjadi ada, maka tidak akan sia-sia manusia membangunnya. Karena Tuhan akan bisa melengkapi dan menyempurnakan apa yang kurang. Itu bagian pertama yang sudah sering saya bahas sebagai pembuka untuk membangun akan rumah tangga. Tetapi ketika saya membaca ayat berikutnya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ada pengertian baru yang muncul di dalam hati pada saat itu. Kalau Tuhan berbicara membangun rumah, artinya rumahnya belum jadi, baru mau dibangun, butuh proses untuk membuatnya. Tetapi kalau sebuah kota yang dikawal, itu artinya kotanya sudah jadi. Kotanya sudah terbangun dengan dikelilingi tembok kota yang kokoh. Ada banyak penduduk yang beraktivitas di dalamnya, ada banyak penduduk yang tinggal di dalamnya, ada siklus kehidupan yang berjalan terus di dalam kota itu. Dan kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga atas kota itu, maka sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Saya jadi mengerti. Kota yang sudah ada itu penggambaran dari rumah tangga dan keluarga yang sudah terbangun. Tentang Tuhan yang berjaga-jaga itu artinya harus melibatkan Tuhan untuk menjagai rumah tangga dan keluarga, supaya siklus kehidupannya berjalan dengan baik. Wow, saya paham Tuhan mau ajarkan apa dalam hidup saya. Saya terus saja bicara, mengatakan segala sesuatu yang mengalir keluar dari hati saya. Kalau di awal ayat berbicara tentang membangun rumah tangga dan melibatkan Tuhan, maka di bagian berikutnya bicara tentang mengawal rumah tangga dan keluarga juga harus melibatkan Tuhan.
Tuhan harus dilibatkan di awal sebelum semuanya dibangun, tetapi Tuhan juga harus dilibatkan setelah semuanya terbangun. Tuhan sanggup memberikan kemampuan untuk menjaga dan merawat rumah tangga dan keluarga supaya mencapai akan tujuan yang sejati dalam keluarga bersama Tuhan. Dalam menjaga rumah tangga, Tuhan melibatkan suami istri, sama seperti Tuhan melibatkan para penjaga yang mengawal kota. Ada tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para penjaga kota, tetapi Tuhanlah yang menjamin keamanan kota itu dengan malaikat-malaikatnya. Demikian juga dengan rumah tangga dan keluarga. Tuhan mengawal rumah tangga dan keluarga dengan memberikan jaminannya ketika suami, istri, bahkan anak-anak melakukan tugas dan kewajibannya dan mengandalkan Tuhan. Mendapatkan akan pesan Tuhan secara langsung seperti itu, saya rasakan ada lonjakan sukacita di dalam hati saya. Saya senang ada penyertaan Tuhan yang nyata dalam pelayanan radio Keluarga Bahagia ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.